Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat IB Times dimanapun berada. Ketemu lagi dengan saya Ninin Karina di channel IB Times, sebuah channel cerdas berislam dan kanal moderasi Islam. Nah, pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu yang sangat-sangat istimewa. Ada yang nggak kenal beliau? Betul, beliau adalah Dokter Corona Rintawan, salah satu pengurus di MDMC Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Nah, begini Dok. Jadi kesempatan kali ini kita masih bakal ngebahas terkait dengan badai pandemi COVID-19 yang belum pasti kapan akan berakhir. Sementara mobilitas masyarakat, aktivitas publik itu sudah sangat beredar luas dan sangat ramai seperti itu. Mungkin di dunia perdagangan, perbisnisan, kemudian instansi pendidikan, sampai aktivitas-aktivitas politik yang sudah sangat ramai. Dan tidak sedikit yang mengabaikan protokol kesehatan. Nah, di masa transisi menuju new normal ini, mungkin masyarakat butuh edukasi tentang kesehatan. Informasi yang didapatkan masyarakat itu harus dari sumber yang valid. Informasi yang lengkap tentu dari pakar dong ini. Nah, sudah hadir pakar kita bisa menyimak bersama-sama pesan nasihat beliau kepada kita semua. Monggo Dokter Corona Rintawan bisa memberikan pesan, nasihat, dan tips-tips kepada Sobat IB Times dimanapun berada maupun masyarakat pada umumnya. Baik, terima kasih Mbak Ninin. Jadi kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan mobilitas ya, mobilitas yang sudah mulai meningkat, kegiatan juga udah banyak ya dilakukan. Nah, sedangkan kita banyak bertanya ini pandemik bagaimana sih kondisinya gitu ya. Kalau kita melihat kondisi pandemik memang angka kasus terinfeksi yang di Indonesia menurun ya, jauh menurun. Kemudian yang alhamdulillah yang masuk ke rumah sakit juga sudah sangat sedikit gitu ya. Tapi ini jangan membuat kita terlena ya gitu. Karena memang ya jangan kendor. Karena apa gitu. Kita melihat pelajaran dari di beberapa negara lain gitu ya. Mereka sekarang kasusnya memang sudah naik lagi gitu ya, naik lagi. Walaupun memang banyak yang kasus-kasus yang naik itu terutama yang harus masuk ke rumah sakit itu memang yang banyakkan yang belum tervaksin ya. Nah, bagaimana negara kita ini kan belum 50% nih tervaksin nih. Nah, karena memang kita belum sampai dengan 50% ya tentunya kita harus tetap ketat gitu. Ketat dalam melakukan protokol kesehatan ya, kita tahu ada 5M ya. Pakai masker, kemudian cuci tangan, jaga jarak gitu ya. Hindari kerumunan. Nah, sekarang bagaimana kalau ini aktivitas sudah mulai banyak nih gitu. Kadang mau naik kendaraan umum mau jaga jarak juga nggak bisa ya gitu. Jadi bagaimana kita menyikapi itu ya untuk teman-teman IP Times ya, ada satu hal yang memang bisa kita lakukan ya, terlepas itu kita tidak bisa misal jaga jarak, kita nggak bisa ngatur gitu ya, tapi ada satu hal yang bisa kita atur dari diri kita yang dengan disiplin. Apa itu? Yaitu pakai masker ya. Pakai masker itu kita sendiri yang ngatur. Kita bisa ngatur, kita mau disiplin atau enggak itu kita sendiri, bukan orang lain. Jadi tentunya ini yang harus kita perhatikan. Maka kita dalam konteks sekarang kita mulai beraktivitas, maka pakai masker menjadi wajib gitu ya. Karena kita kadang nggak bisa mengendalikan jaga jarak, kemudian hindari kerumunan, mengurangi mobilitas nggak bisa karena udah masuk nih tempat kerja gitu kan. Nah, maka apa yang bisa kita kendalikan yaitu kita pakai masker gitu ya. Apalagi sekarang kemarin dengan adanya varian Delta ya, pakai masker harus double ya kalau untuk masker kain gitu. Tapi kalau seperti ini KN95 saya kira harganya sudah jauh lebih turun dibanding tahun lalu. Jadi dan sudah banyak juga yang jual gitu. Jadi saya kira ini nggak ada alasan lah untuk nggak pakai masker. Nggak ada juga kasus orang meninggal karena pakai masker terlalu lama, itu nggak ada gitu ya. Jadi nggak usah khawatir dengan kesehatan kalau memang harus kita pakai masker lama gitu ya. Yang pertama, yang kedua apa gitu, kita usahakan kegiatan kita dilakukan di ruang terbuka gitu ya. Intinya sebetulnya pertukaran udara harus bagus gitu ya. Misalnya harus kita melakukan kegiatan di ruang tertutup ya, kita lihat itu jendelanya bisa dibuka enggak, pintunya bisa dibuka enggak gitu. Kalau misalnya jendelanya kaca semua, pintu enggak bisa dibuka, pintunya yang dibuka gitu ya.
misal ternyata udah ini harus ditutup gitu ya, pintu sama kacanya karena ber-AC gitu ya, memang harus diusahakan ya ada purifiernya gitu, mau tidak mau gitu ya. Nah, saya juga menghimbau para pelaku bisnis yang punya pimpinan ya, itu harus mengupayakan supaya kegiatan di kantornya aman gitu. Jadi harus membelikan purifier di ruang meeting, di ruang kantor gitu ya. Sehingga itu kalau memang nggak bisa dibuka ya jendelanya gitu, supaya kegiatan tetap bisa berlangsung dengan aman seperti itu. Misalnya jendela masih bisa dibuka, dibuka saja gitu ya. Lebih baik agak tidak nyaman karena apa ya, panas gitu, tapi nggak tertular kan seperti itu ya. Karena kita pada saat kita sudah vaksin nih, kadang kan orang bilang ini udah vaksin nih, udah bebas. Sebenarnya nggak juga. Jadi vaksin itu membuat kita pada saat terinfeksi itu kondisinya tidak menjadi sakit berat atau parah ya, tapi masih bisa menularkan ke orang lain gitu. Jadi kalau kita misalnya vaksin nih, terus kita nggak pakai masker, kita terinfeksi misalnya ya, maka kita mungkin nggak sampai masuk rumah sakit gitu. Tetapi kita bisa menularkan ke orang yang belum divaksin. Bahaya juga ya, Dok? Iya, misalnya ada orang tua di rumah yang belum divaksin gitu kan beliau-beliau yang akan nanti jadi resiko menjadi sakit berat gitu ya. Misalnya kita ketemu teman gitu ya, ternyata dia belum sempat divaksin, ya itu juga akan menjadi resiko buat dia gitu. Jadi tentunya masker ini menjadi satu apa ya, kebutuhan sebetulnya sekarang ini, supaya kita bisa melindungi orang lain juga gitu, bukan hanya diri kita sendiri gitu ya. Termasuk vaksin juga ya? Vaksin ya gitu, karena tadi sudah vaksin itu kan karena dengan kita divaksin kita tidak jadi sakit berat pada saat terinfeksi. Ya kalau kita semua sakitnya hanya ringan-ringan kan nggak ada masalah ya, kayak flu gitu ya. Tapi kalau sudah nanti nggak vaksin terus terinfeksi jadi sakit berat, ya terus harus masuk ke rumah sakit. Nah rumah sakit kan nggak cukup ya. Seperti kita tahu kan bulan Juni Juli kan sudah banyak yang meninggal, nggak kebagian rumah sakit, antri oksigen. Itu jangan sampai kita terjadi lagi lah seperti itu ya. Seperti itu. Terima kasih. Nah, demikian tadi nasihat, pesan, dan tips-tips dari Dokter Corona Rintawan. Nah, sampai kita pembuatan video ini ya, tercatat COVID itu sudah 4.421.090 dan penambahannya itu masih 560 sekian. Berarti masih banyak ya Dok ya, ini belum, ya meskipun turun tapi masih banyak lah ya gitu. Nah, untuk itu mari kita praktikkan apa yang sudah dinasihatkan, tips-tips dari dan pesan dari Dokter Corona Rintawan. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.